Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara di mana saja berada. Jumpa lagi kembali saya hamba Tuhan Matius Papare. Senang untuk terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua, dan harapan saya Bapak Ibu selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam melakukan segala aktivitas sukses menjadi bagian dalam kehidupan Bapak Ibu selalu. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 11 ayat 29. Injil Matius pasal 11 ayat 29, demikianlah firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi jelas firman Tuhan berkata demikian, bahwa pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus mengatakan demikian, bahwa pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepada Yesus. Karena apa? Yesus lemah lembut dan rendah hati, dan dikatakan bahwa jiwamu akan mendapat ketenangan. Siapa itu Yesus? Yesus dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 dikatakan bahwa Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah yang kelihatan, dapat menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Jadi, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan siapa itu Yesus? Yesus adalah gambar dan wujud Allah yang kelihatan. Allah yang tidak kelihatan itu. Dikatakan dalam Ibrani, Ia itu Yesus. Ia adalah cahaya, Ia cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah yang kelihatan, dapat menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Hari ini kita sebagai orang Kristen, sepatutnya kita harus belajar kepada Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kita. Dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama siapapun yang kita sembah, dan dari nama itu kita mendapat keselamatan, selain keselamatan hanya datang dari Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Sehingga kita harus belajar. Dikatakan bahwa pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita harus belajar tentang segala sesuatu yang telah dikerjakan oleh Yesus. Haleluya. Kita tidak belajar berdoa saja atau belajar menyampaikan Injil saja, tetapi kita belajar tentang hal berpuasa. Hari ini saudara-saudara kita yang Muslim, mereka telah mengerjakan puasa. Di bulan Ramadan ini mereka telah berpuasa 30 hari atau 1 bulan mereka kerjakan itu. Dan saya yakin dan percaya dalam mengerjakan firman Tuhan yang telah dikerjakan oleh Yesus akan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Haleluya. Dan kita orang Kristen ingat bahwa Nabi kita Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat telah membuktikan itu. Ketika Yesus telah dibaptis dan dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun, puasa 40 hari. Dan ketika Yesus berpuasa 40 hari dalam tekanan yang begitu luar biasa secara fisik, dan iblis datang berkata, menggoda Yesus dengan berkata, jikalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini supaya menjadi roti. Dan Yesus katakan bahwa ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap
perkataan firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Dengan demikian, maka kewajiban kita sebagai orang Kristen, kita harus belajar tentang segala sesuatu yang telah dikerjakan oleh Yesus. Haleluya. Yesus telah membuktikan itu, bahwa berpuasa sebenarnya, bahwa kewajiban orang Kristen harus berpuasa. Dan banyak kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mengajar kita. Hari ini banyak orang mengaku diri sebagai orang Kristen tapi tidak pernah berpuasa. Hari ini banyak orang bersenang-senang, tidak mengambil bagian untuk berdoa, berpuasa. Atau tidak tahu, tidak mengerti tentang hal-hal yang namanya berpuasa. Sedangkan puasa ini telah diajarkan oleh Yesus. Yesus membuktikan bahwa manusia itu mampu untuk mengerjakan firman Tuhan. Sebab manfaat daripada berpuasa, kita akan menguasai diri kita. Kita akan menemukan jati diri kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai pribadi yang memahami tentang siapa itu Yesus dalam kehidupannya. Dan terbukti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Telah menyelamatkan kehidupan kita, telah memimpin kita kepada kebenaran-kebenaran yang sejati. Dan terus akan mengajar kita tentang segala sesuatu, sehingga kelak nanti akan menempatkan kita sebagai umat kepunyaannya sendiri, sebagai jemaat-jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di surga, bahkan menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna, dan Yesus akan datang sebagai kepala untuk kesempurnaan itu. Haleluya. Haleluya. Jadi penting sekali kita harus belajar tentang segala sesuatu yang Yesus kerjakan di dalam kehidupannya. Lebih khusus doa dan puasa. Atau puasa adalah kewajiban bagi semua orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Harus kerjakan, karena Yesus telah membuktikan atau mengajar kita bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, pikul aku yang kupasang, dan belajarlah kepada aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Belajar kepada Yesus tentang segala sesuatu. Haleluya. Belajar tentang berdoanya, belajar tentang berpuasanya, belajar tentang penginjilannya, belajar tentang sifat-sifat kebaikannya, belas kasihannya Yesus, belajar untuk merendahkan diri, belajar untuk menghormati yang lain, belajar untuk memberikan ruang, waktu kepada Allah Elohim Maha Besar untuk menyembah, memuliakan namanya, sehingga engkau disebut Kristen yang sejati. Kalau engkau mengaku diri sebagai orang Kristen, engkau tidak sungguh-sungguh mengerjakan firman kebenaran yang telah diajarkan oleh Yesus bagi dirimu, bahkan bagi kita semua, maka engkau sebagai Kristen-Kristen KTP yang tidak mengambil bagian di dalam pengorbanan Yesus, tidak mengambil bagian terhisap menjadi satu tubuh Kristus dengan Yesus sebagai kepala, dan engkau harus terus belajar, menyerahkan dirimu sungguh-sungguh, belajar kepada Yesus, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikianlah firman Tuhan. Ingat, belajar kepada Yesus, belajar tentang segala sesuatu yang Yesus kerjakan, maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.